warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang gagasan pokok atau gagasan utama atau sering disebut juga ide pokok. Ya, dalam setiap bacaan kalian harus bisa memahami kalimat-kalimat dengan baik. Karena kenapa? Di setiap bacaan terdapat gagasan pokok, gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam setiap bacaan. Bisa terletak di awal, di tengah, atau menyebar di seluruh bacaan. Di dalam gagasan pokok terdapat kalimat utama. Guru ulang sekali lagi, di dalam gagasan pokok terdapat kalimat utama. Jadi, kalimat utama terletak di dalam gagasan pokok. Berikutnya, gagasan pendukung atau penjelas. Gagasan pendukung atau penjelas adalah gagasan yang mendukung atau menjelaskan gagasan utama. Misalnya, gagasan utama terletak di awal. Berarti gagasan pendukungnya atau gagasan penjelasnya terletak di kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Misalnya, di dalam buku di situ disajikan sebuah bacaan. Di halaman 94. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 94. Di situ ada bacaan. Kerupuk pecah 1000 merupakan kerupuk ikan khas Palembang. Kerupuk ini digoreng dengan cara yang unik. Kerupuk ini terkadang berbentuk seperti mangkok, sehingga sering disebut kerupuk mangkok. Uniknya, kerupuk ini sangat cocok dimakan bersama nasi padang. Itu adalah contoh bacaan dalam satu paragraf. Sekarang, kalau ditanyakan gagasan pokok paragraf tersebut adalah yang mana gagasan pokoknya, berarti intinya, inti dari bacaan yang tadi sudah dibaca itu yang mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Dari bacaan yang tadi Bu Guru sudah baca, intinya itu terdapat pada awal kalimat. Maka gagasan pokoknya adalah kerupuk pecah 1000, kerupuk khas Palembang. Itu adalah gagasan pokoknya. Sedangkan kalau ditanya di mana letak kalimat utamanya, kalimat utama terletak di dalam gagasan pokok. Jadi kalau gagasan pokoknya berada di awal, kalimat utamanya juga berada di awal paragraf atau awal bacaan. Kemudian gagasan pendukung atau penjelasnya. Berdasarkan bacaan ini, gagasan pendukung atau gagasan penjelasnya berarti terletak pada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Ya, karena kalimat pertama adalah gagasan utamanya atau ide pokok. Contoh berikutnya lagi. Ada di halaman 95. Disajikan sebuah bacaan yang terdiri dari 2 paragraf. Ya, paragraf pertama, perhatikan, bisa anak-anak baca di situ tentang rujak cingur merupakan makanan khas kota Surabaya. Cingur adalah hidung dan bibir atas kerbau atau sapi. Dalam rujak cingur, cingur tersebut diiris, kemudian direbus dan dicampur dengan rujak khas Surabaya. Rujak cingur biasanya dihidangkan dengan 2 cara, penyajian biasa dan matengan. Penyajian biasa artinya sayuran yang disajikan masih dalam keadaan mentah. Sementara penyajian matengan, sayuran yang dibuat rujak cingur sudah terlebih dahulu direbus. Sekarang dilihat pertanyaan yang pertama, apa gagasan pokok paragraf pertama? Ya, setelah kita baca, jangan cuma dibaca saja, tapi harus dipahami, ya. Jadi gagasan pokok pada paragraf pertama, inti masalahnya adalah terletak pada kalimat pertama. Mengapa pada kalimat
makanan khas kota Surabaya. Sedangkan kalimat kedua, ketiga itu sebagai gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Berikutnya, yang kedua, gagasan pokok paragraf kedua. Langkahnya sama seperti menentukan pada paragraf pertama, yaitu kita cermati baik-baik dulu bacaannya. Setelah dicermati, kita bisa menentukan permasalahannya itu apa. Ya, setelah kita cermati, ternyata permasalahan pada paragraf kedua adalah rujak cingur biasanya dihidangkan dengan dua cara, yaitu penyajian biasa dan penyajian matengan. Ya, itu berarti gagasan pokok paragraf kedua. Sedangkan kalimat yang kedua dan kalimat ketiga itu adalah penjelasan dari kalimat pertama. Berarti kalimat kedua dan kalimat ketiga disebut juga gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Kalimat utamanya di mana? Jangan lupa, tadi Bu Guru sudah sampaikan, kalimat utama itu terletak pada ide pokok atau gagasan pokok. Kalau gagasan pokoknya di awal, berarti kalimat utamanya juga berada di awal. Berikutnya, ada di halaman 106. Di 106 di situ juga dijelaskan ya tentang gagasan pokok ya. Lihat, disajikan sebuah paragraf tentang gagasan pokok. Sebentar, anak-anak membaca dengan baik. Setelah dibaca dengan baik, setelah itu baru ditentukan kira-kira masalahnya apa. Apa yang menjadi masalah utama dalam bacaan. Setelah ketemu berarti kalimat utamanya berada di gagasan utama atau ide pokok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.